Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Jansen Roland Pati, SE MSI, satu peserta sertifikasi dosen tahun 2026 dengan nomor IDN 0080382003. Tanggal mulai saya menjadi dosen yaitu 1 Januari 2008. Saya merupakan dosen tetap di Politeknik Negeri Ambon jurusan akuntansi. Dan saat ini saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan dengan kode AK-4101. Mata kuliah ini relevansinya kepada kebutuhan dunia kerja yang mengajarkan bahwa mahasiswa bisa mandiri dan bisa berwirausaha apabila mereka lulus dan terjun ke dunia masyarakat. Hal ini bisa membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal sebagai sumber daya utama dalam menciptakan usaha yang berkelanjutan. Di mana mahasiswa juga akan mengeksplorasi budaya, sumber daya alam, dan tradisi lokal sebagai dasar pengembangan ide usaha yang inovatif dan bernilai ekonomi serta sosial. Mata kuliah kewirausahaan, bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah tatap muka, yaitu 16 kali pertemuan pada semester 2. Dalam setiap pembelajaran selalu diadakan tanya jawab. Pencapaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan kearifan lokal. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi kearifan lokal di daerahnya sebagai peluang usaha. Mahasiswa mampu merancang model bisnis berbasis kearifan lokal. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun proposal bisnis dan mempresentasikan ide usaha yang inovatif dan berbasis kearifan lokal. Yang terakhir, kelima, mahasiswa mampu bekerja dalam tim, berpikir kreatif, dan menunjukkan sikap etis dalam proses kewirausahaan. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran mahasiswa, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar kewirausahaan dan kearifan lokal. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi lokal sebagai peluang usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu serta menguasai dan merancang model bisnis berbasis kearifan lokal. Yang keempat, terakhir, serta dapat menyusun proposal bisnis dan mempresentasikan ide-ide usaha yang inovatif dan berbasis kearifan lokal. Penilaian terhadap mahasiswa diberikan berdasarkan yang pertama, absen 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya mari kita simak video mata kuliah kewirausahaan di awal pertemuan kedua pengajaran saya. Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan mengajar materi kewirausahaan dengan bobot SKS-nya ada 3 SKS. Yang pertama kita akan masuk dengan pokok bahasan tentang materi kewirausahaan, yaitu pengertian kewirausahaan, ciri-ciri dan sifat kewirausahaan, karakter seorang wirausaha, dan keinginan berwirausaha. Di sini Anda bisa perhatikan di papan pengertian kewirausahaan adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Itu
dasarnya wira ya. Lalu usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Mengenai produk, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan, operasinya serta memasarkannya. Ya. Kemarin saya sudah ulang materi ini, bagaimana produk itu kita harus pasarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan media-media yang kita sudah lihat di zaman sekarang, bisa dalam bentuk langsung dan bentuk dalam media sosial. Yang berikut, wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Ya, pada dasarnya tetap orang wirausaha itu mempunyai kemampuan, potensi yang harus mereka miliki supaya bakat-bakat itu bisa dicernakan, bisa menarik pelanggan dalam kita berbisnis dan berwirausaha supaya mendatangkan keuntungan. Di sini dia merupakan sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung fisik. Ya, wirausaha itu mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan kita, berinovatif, peluang cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Nah, dalam berwirausaha kita harus berinovatif, punya kreatif dalam mengembangkan ide-ide untuk menjalankan satu usaha yang kita tekuni. Ciri-ciri seorang wirausaha, ya saya ulang lagi, ciri-ciri orang wirausaha: percaya diri itu penting, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan risiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa depan. Ya, pikiran orang wirausaha ciri-cirinya harus tetap punya pikiran ke masa depan. Jujur dan tekun itu penting, karena orang wirausaha harus sifat jujur dan tekun. Kalau saya tekun, ya kita ada sedikit repot dalam mengelola kita punya usaha. Dan disiplin itu penting. Berjiwa keras dan bekerja, harus berjiwa keras, jangan pemalas. Mandiri itu perlu, jangan berharap orang, kita harus bekerja keras dan berdiri supaya dengan sendirinya orang tertarik dengan kita punya usaha, maka kita bisa lakukan itu dengan baik dan benar. Dengan sifat-sifat seorang wirausaha adalah sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energi, dan memiliki inisiatif. Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Nah, itu penting. Karena orang pengusaha harus suka dengan tantangan, maka jalan keluar itu pasti akan ada buat kita untuk berwirausaha. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Nah, sikap seorang wirausaha adalah disiplin, komitmen, jujur, kreatif, inovatif, mandiri, dan relatif. Karakter seorang wirausaha menurut Scarborough dan Thomas Zimmer: memiliki rasa tanggung jawab, lebih memiliki risiko dan moderat, percaya dan akan kemampuan dirinya untuk berhasil, selalu berhendaki umpan balik yang segera, berorientasi ke masa depan, perspektif, berwawasan jauh ke depan, memiliki semangat kerja dan kerja keras mewujudkan keinginan demi masa depan yang lebih baik, memiliki keterampilan dan sumber daya, selalu menilai prestasi dengan uang. Lalu kita masuk dengan materi berikut tentang kewirausahaan dengan kearifan lokal. Ya, kita lanjut. Apa itu kearifan lokal? Dalam pengetahuan tradisi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun menjadi identitas budaya suatu daerah. Kearifan lokal adalah suatu tradisi, suatu budaya yang diciptakan dari masing-masing daerah. Kewirausahaan berbasis kearifan lokal. Usaha ini memanfaatkan potensi budaya alam, menciptakan produk dan jasa bernilai ekonomi dan budaya. Ini contoh usaha lokal Polewali Mandar. Ini contoh saja, ini di daerah Sulawesi, tapi kalau kita punya kan ada Kentenun. Kalau Polewali Kentenun, kita juga di Ambon juga Kentenun, khususnya di daerah MBD maupun daerah Somlaki ya, Pulau Somlaki.
Kerajinan laut dan alam ada banyak di sini. Perahu sadek, kuliner, nah itu ada perahu, bisa dibilang kerajinan laut. Yang berikut, manfaat usaha dalam berbasis kearifan lokal, meningkatkan ekonomi pada warga, mendorong pertumbuhan UMKM, sosial, memperdayakan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, budaya, melestarikan budaya kita di Maluku, edukasi budaya dari generasi muda. Oke, kita lanjut. Dengan mengenali budaya sendiri, kita bisa menciptakan usaha yang unik, bernilai, dan membanggakan daerah. Jadikan potensi lokal dengan sebagai kekuatan wirausaha masa depan. Pemerintah terus mendorong generasi muda untuk menjadi seorang entrepreneur yang unggul, inovatif, berdaya saing, serta turut berperan dalam menaikkan tingkat pengangguran. Dukungan ini dibuat dengan menerbitkan peraturan Presiden Perpres nomor 68 2020 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Sejatinya apa peran entrepreneur dan pengusaha itu. Ini kan sudah tertulis di peraturan Perpres itu. Pendidikan vokasi itu penting supaya waktu Anda keluar itu sudah ada punya basic. Entrepreneur merupakan seorang yang memiliki ide kreatif dan inovatif yang mampu mengembangkannya. Saat ini memiliki beberapa istilah entrepreneur, yaitu seorang entrepreneur yang mampu mengombinasikan bidang usaha dengan teknologi. Entrepreneur adalah seorang entrepreneur yang bergerak di bidang ramah dan lingkungan. Jadi selain menjalankan suatu bisnis, mereka juga mempercayai dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga adalah sociopreneur, adalah seorang yang menjalankan bisnis namun dengan tujuan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Ini apa perbedaan entrepreneur dan pengusaha? Ketua Lembaga Bina Sarana Informatika Entrepreneur Center yaitu Universitas Fuad Hasan merumuskan perbedaan entrepreneur dan pengusaha sebagai berikut. Entrepreneur memiliki pandangan berbeda, menjalankan bisnis unik dan berbeda dengan orang lain. Itu banyak hal bisnis. Mereka itu yang kalangan-kalangan yang bisa berinvestasi. Entrepreneur berupaya membentuk pangsa pasar sendiri, dan sementara pengusaha mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar. Entrepreneur ikut pasar, dia ikut pasar saham, dia lihat pasar. Sistem fluktuasi. Fluktuasi itu apa? Naik turun. Tingkat kompetisi. Entrepreneur memiliki tingkat kompetisi yang rendah karena perlu pencatatan sendiri, sedangkan pengusaha akan menganggap tingkat persaingan yang tinggi. Pengambilan keputusan. Entrepreneur kerap memiliki proses pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Tujuan bisnis. Entrepreneur berfokus pada upaya penguatan sumber daya manusia dan sosial. Manajemen risiko. Entrepreneur berupaya manajemen risiko, bahkan mengubahnya menjadi peluang bisnis. Sementara pengusaha berusaha menjalankan bisnis dengan risiko yang minimal. Nah itu. Pengusaha menjalankan risiko yang minimal. Dia kalau berusaha dia harus cari modal. Dia pinjam, dia bisa pinjam, dia berusaha. Kalau dia risiko tidak bisa tahu atur keuangan, berarti berbahaya bagi dia punya kebutuhan usaha. Oke, saya rasa begitu ya. Kita masuk dengan materi tentang kearifan lokal berbasis analisis SWOT. Ini untuk materi berikutnya ya. Saya langsung. Ini analisis SWOT mengenai strategi kearifan lokal suku Bajau. Ini suku Bajau ini suku dari Sulawesi juga. Dia berbicara tentang bagaimana kearifan lokal di lingkungan mereka masing-masing. Dia menganalisis tentang analisis SWOT. Berikut ini analisis SWOT dengan komprehensif strategi dan kearifan lokal. Kekuatan strike, pengetahuan tradisional mendalam. Memiliki pengetahuan keterampilan tradisional yang tentang ekosistem laut termasuk penggunaan sumber daya. Praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sistem kepercayaan dan budaya yang mendukung konservasi. Kekuatan teknologi tradisional yang tidak merusak lingkungan. Pengetahuan tradisional tentang ekosistem laut.
Yang berikut praktik pelelangan sumber daya alam secara berkelanjutan, sistem adat mendukung konservasi. Yang berikut keterkaitan budaya dengan laut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mereka pun keterkaitan budaya dengan laut. Mereka punya mencari kehidupan makan di situ, mancing, pergi pakai perahu, pulang bawa ikan jual, ibukan kearifan lokal bikin ikan asin. Itu terjadi di daerah-daerah Seram itu banyak. Kelemahan peningkatan kesadaran lingkungan terhadap peluang yang meningkatkan kesadaran dalam penerimaan kearifan lokal. Kerjasama dengan lembaga konservasi. Kerjasama dengan lembaga konservasi, sudah pariwisata berkelanjutan, ya dengan dinas pariwisata itu perlu. Dukungan pemerintah dengan organisasi internasional, ya ada LSM. Peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan itu penting. Ada LSM yang memberikan kesadaran dari dinas-dinas pemerintah kota untuk kasih kesadaran kepada masyarakat, jaga lingkungan, jangan tebang pohon sembarangan. Kegiatan penangkap ikan yang merusak oleh pihak luar, ya penangkap ikan yang tidak lingkungan pihak luar, misalnya pengumuman bom. Eksploitasi sumber daya alam yang tak terkontrol itu yang berbahaya. Pertambangan pengelolaan itu tantangan sosial dan ekonomi. Ragam kegiatan kreatif lokal suku Bajau dalam lingkungan ini. Atau kita di suku Maluku, suku Naulu. Larangan penangkapan ikan pada musim tertentu, itu betul. Kalau musim timur, musim barat kan beda-beda tuh. Kalau bisa ketemu tangkap ikan itu paling bagus di musim barat ya. Barat, kalau timur kan gelombang, kemarin saya ikan mahal. Ya, lalu yang berikut sumber daya alam berdasarkan adat, mengatur pengelolaan sumber daya alam, pembagian wilayah, tangkap ikan. Itu sudah Anda tadi sudah bilang tadi sudah betul. Peran masyarakat dalam pengawasan itu perlu. Kadang-kadang ada orang dagang datang, orang lain datang, kita pun hasil ini menyelam, itu biasanya dapat tegur. Kesimpulan, strategi kearifan lokal suku atau Bajau atau suku Naulu dalam menjaga lingkungan mencakup praktik yang teruji secara turun-temurun berfokus pada berkelanjutan ekosistem laut. Meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan modern, termasuk lingkungan dan pengaruh globalisasi. Mereka memiliki peluang untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional ini dalam skala yang lebih besar melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Pemeliharaan tradisi mereka dapat menjadi model pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oke, saya rasa begitu dulu. Kita masuk sesi pertanyaan ya. Pertanyaan yang kita akan, Anda ingin mau bertanya tentang materi yang saya sampaikan buat Anda sekarang. Saya mau bertanya, Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Di sini saya ada satu pertanyaan, yaitu apa dampak kewirausahaan berbasis kearifan lokal terhadap masyarakat sekitar, Pak? Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara melestarikan kearifan lokal melalui usaha di tengah arus modernisasi dan teknologi digital? Dampak dari kearifan lokal untuk masyarakat kita yaitu pertama, satu, menciptakan apa? Lapangan pekerjaan. Nah, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang dimana akan menarik banyak orang yang ada di sekitar kita, khususnya di daerah kita maupun di kampung kita, untuk bisa menciptakan kearifan lokal, baik itu dalam bidang perikanan, baik itu dalam bidang alam hasil kita, lalu di dalam bidang kita punya usaha tenun yang kita olah, yang kita kerjakan untuk nanti diproduksi, dijual sebagai kearifan lokal untuk daya wisata kita yang ada di daerah kita masing-masing. Lagi tadi pertanyaan apa tadi, Kak? Bos. Pertanyaan saya, bagaimana cara melestarikan kearifan lokal melalui usaha di tengah arus modernisasi dan teknologi digital? Ya, bagaimana? Harus digital. Dengan cara promosi.
di media Media sosial. itu penting. Promosi di media sosial, kita punya barang-barang yang bersifat yang contoh misalnya kita punya barang yang misalnya ikan asin, kita mau promosi, kita lewat daripada kita lewat yang langsung, orang datang ke kita tempat, kita promosi ke media sosial, lalu kita kasih nomor HP kita atau kita pakai kurir pergi antar. Itu kita mempresentasikan aplikasi budaya kita. Ya, saya rasa begitu. Sekian kiranya materi yang saya ajar di hari ini Anda bisa paham dan mengerti, dan selamat pagi.